Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Para segenap pemirsa, pendengar dan segenap penonton yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua di pagi hari ini diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, keimanan, dan keislaman kita semakin kuat, semakin diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan keislaman kita, keistiqomah di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjadi manusia yang selalu mendapatkan rahmah Allah, hidayah, taufik dan inayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kehidupan kita, di dalam menjalankan aktivitas kita, bahkan mulai kita dilahirkan oleh Allah sampai sekarang, tidak ada henti-hentinya Allah selalu memberikan, mengaruniakan, menganugerahkan kepada kita semua kenikmatan. Maka dengan demikian, kita sebagai hamba yang selalu dikaruniai nikmat-nikmat berupa kenikmatan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan, kesejahteraan hidup, keamanan hidup, maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah kita terima, apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Maka hukumnya wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan kewajiban bagi kita sebagai hamba yang selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, fa'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya Allah telah mengumumkan kepada kalian semua bahwasanya sungguh apabila kamu mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, nazidannakum, maka sungguh akan aku tambah nikmat itu kepada kalian. Akan tetapi sebaliknya, apabila kalian semua mengingkari nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka ketahuilah siksaku teramat pedih.
Hal ini adalah merupakan kewajiban untuk kita, dan itu diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia. Semua umat manusia, tak terpandang itu dari agama apapun, dari suku, bahasa, dari kulit apapun, segenap manusia diumumkan oleh Allah kepada mereka agar supaya mensyukuri adanya terima kasih kepada apa yang telah diberikan Allah kepada kita, umat manusia. Maka Allah telah mengumumkan apabila kita semua mensyukuri segala apa yang telah kita terima, merasakan, menyadari bahwa ini adalah sebagai nikmat pemberian dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan kita untuk adanya rasa terima kasih. Itu rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kepada Sang Pemberi. Dan Allah juga mengumumkan kepada kita, kepada manusia, bila semua yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala tidak kita syukuri, akan tetapi kita ingkar, tidak mengakui bahwa apa yang kita rasakan, apa yang kita terima, apa yang ada pada diri kita itu adalah semata-mata pemberian dari Allah. Bila kita itu ingkar, tidak mengakui kesemuanya itu, maka kata Allah, sungguhnya balasan siksaku teramat pedih. Maka kita bersyukur pada Allah, maka balasan kita akan ditambah semakin banyak karunia yang akan diberikan Allah. Tetapi kita ketika mengingkari dari semua nikmat yang diberikan Allah, maka kita pun akan mendapatkan balasan ancaman berupa siksaan Allah yang teramat pedih, yang teramat berat di akhirat nantinya. Para pemirsa yang saya hormati, syukur adalah berkaitan dengan keimanan. Syukur tidak bisa dilepaskan dari keimanan. Artinya, orang yang selalu bersyukur itu adalah orang yang ciri khas atau tanda-tanda orang yang beriman. Orang yang bersyukur adalah termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman adalah tidak terlepas dari rasa terima kasih, dari rasa syukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Syukur selalu menempel, tidak bisa lepas antara satu dengan yang lainnya, antara syukur dengan keimanan. Seperti yang telah firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Ma yaf'alullahu, Allah tidak akan melakukan bi'adzabikum, menyiksa kalian semua. Allah tidak akan menyiksa manusia, Allah tidak akan menyiksa kalian semua. In syakartum, apabila kamu bersyukur, wa amantum, dan apabila kamu beriman. Wa kana Allahu syakiran, dan Allah maha pemberi syukur, maha menerima syukur, aliman, dan maha mengetahui. Jadi arti, maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, ketika kita
telah diberikan nikmat berupa keimanan kepada Allah, keimanan kepada kekuasaan Allah, beriman kepada keagungan Allah, beriman kepada wujud zat sifat maupun perbuatannya Allah. Kemudian kita mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah, maka Allah tidak akan menyiksa kita di hari kiamat. Maka Allah tidak akan membalas dengan siksaannya kepada kita semua, orang yang beriman dan ahli bersyukur atas segala nikmatnya. Wa kana Allah syakiran, karena Allah akan menerima rasa syukur dari semua hambanya, akan menerima rasa terima kasih dari semua hamba-hambanya yang telah diberikan segala nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alim, Allah juga maha mengetahui. Allah mengetahui kepada siapa-siapa yang mensyukuri nikmatnya dan siapa-siapa yang tidak mensyukuri nikmatnya. Allah tahu. Kita bersyukur, terima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Allah mengetahui. Dan ketika kita tidak bersyukur, atau orang-orang yang tidak bersyukur, tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada mereka, maka Allah pun mengetahui. Oleh karenanya, kita jangan lepas dari rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Rasa syukur ini bisa dikelompokkan menjadi 3 unsur dari syukur. Ini dibagi 3. Artinya syukur memiliki 3 unsur. Unsur yang pertama adalah mengakui segala nikmat itu dengan hati. Bahwa hati kita menyadari apa yang telah kita terima, apa yang telah kita rasakan, apa yang telah kita dapatkan. Bahwa semuanya itu kita akui dengan hati kita. Bahwa semua itu adalah pemberian Allah, karunia Allah, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa mengakui dari pemberian yang lainnya, walaupun dalam zahirnya apa yang kita terima jadi sama manusia, maka pada hakikatnya adalah Allah memberikannya melalui manusia. Jadi dalam hati kita akui segala nikmat itu, baik melalui lantaran siapapun, melalui lantaran manusia. Akuilah itu, bahwa itu semata-mata hakikatnya adalah pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya saja melalui lantaran dari tangan-tangan, melalui tangan manusia. Yang kemudian unsur yang kedua dari syukur adalah mengucapkan, melafalkan dengan lisan. Mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada Allah dengan melalui lisan kita. Dengan cara kita memperbanyak kalimah-kalimah, memperbanyak zikir-zikir, pujian-pujian kepada Allah, memperbanyak bacaan alhamdulillah, Allah akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan kalimah-kalimah yang lainnya. Membaca Al-Quran, baca ayat-ayat Allah, itu adalah bukti dari rasa syukur dengan melalui lisan kita. Mengakui, menyadari dengan hati kita bahwa semua nikmat itu dari Allah,
dibuktikan dengan ucapan kita, dengan mengucapkan kalimat-kalimat Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian unsur syukur yang ketiga adalah kita buktikan dengan anggota badan kita dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kesehatan badan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bergunakanlah badan itu, kesehatan itu untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, ketika kita mendapatkan nikmat berupa kesehatan badan, maka hendaknya badan kita dengan kemampuan kita semaksimal mungkin untuk mempergunakan, untuk membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika diberi kenikmatan, kesehatan dan lain sebagainya. Maka bukti nyata yang harus kita tampakkan di hadapan Allah adalah mempergunakannya sebaik-baiknya untuk melakukan ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan dengan anggota badan kita. Tidak kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kita pergunakan untuk kejahatan dan lain sebagainya. Para pemirsa yang saya hormati, lalu kemudian di dalam surat Ad-Dahr ayat 3 Allah juga berfirman bahwa Allah sudah berfirman yang artinya adalah Allah sudah memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada kita, kepada manusia. Namun, apakah mau bersyukur atau mengingkari dari nikmat yang telah diberikan Allah berupa hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut? Pemberian Allah bukan semata-mata kekayaan harta, bukan semata-mata karunia berupa anak yang solih, bukan semata-mata kesehatan badan kita, tapi hidayah petunjuk Allah pun termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita telah diberikan hidayah oleh Allah, maka syukuri hidayah itu dengan mempergunakannya, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebesar-besar nikmat yang akan diterima oleh manusia, sebesar-besarnya nikmat, semulia-mulianya nikmat yang diberikan Allah kepada manusia adalah hidayah, petunjuk, hidayah keislaman, hidayah keimanan, hidayah keistiqomahan di dalam beribadah, hidayah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu syukur ini digolongkan menjadi dua golongan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau kelompok manusia. Di dalam kaitannya syukur ini dibagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang pandai untuk bersyukur, untuk mensyukuri segala nikmat Allah. Maka golongan ini akan selalu mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah, petunjuk Allah, kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat yang akan diterima sebagai balasan, pemberian, tambahan
dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan manusia yang tidak mau bersyukur. Maka golongan ini kelaknya akan mendapatkan laknat murka dari Allah dan akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti akan mendapatkan siksaan yang teramat pedih, teramat berat, teramat besar, yang tidak mungkin mampu, yang tidak mungkin kuat untuk menghadapi siksaan tersebut. Bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kelak nanti di dunia maupun di akhirat Allah akan memurkai, Allah akan marah, Allah akan melaknat, Allah akan mengancam ketika sudah berada di akhir kiamat. Allah akan mengancam dengan siksaannya yang teramat pedih ketika sudah berada di yaumil qiyamah. Maka oleh karena itu syukur harus kita jadikan sebagai pegangan hidup. Pandai-pandailah kita mensyukuri atas semua apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menjadi manusia yang bahagia, mendapat kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Para hadirin, para pemirsa, para penonton yang saya hormati, inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini mengenai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian syukur dengan lisan, dengan mengucapkan, dengan melafalkan kalimah-kalimah thayyibah. Yang terbaik adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka jadikanlah alhamdulillah, kalimat alhamdulillah sebagai zikir kita. Baik ketika menerima nikmat pemberian berupa kesenangan, pemberian yang menjadi harapan kita, pemberian yang menjadikan kita bahagia, pemberian berupa kebahagiaan, kesenangan, tetaplah kita membaca alhamdulillah. Ataupun ketika Allah menguji kita, mencoba kita dengan cobaan musibah dan lain sebagainya, dari hal-hal yang tidak kita inginkan semua, maka tetaplah kita memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka ketika kita dicoba dengan kebahagiaan, diberi nikmat berupa kebahagiaan, alhamdulillah kita lafalkan, alhamdulillah kita wiridkan, kita selalu memikirkan itu, maka otomatis Allah akan mensyukuri, menerima ucapan kita, dan Allah selalu akan memberi balasan berupa kebaikan dunia maupun akhirat, akan mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat Allah, kenikmatan dari Allah dunia maupun di akhirat. Ketika kita dicoba, diuji dengan musibah, akan tapi kita selalu alhamdulillah yang kita ucapkan, maka pujian kita pun akan diterima Allah, dan lafal-lafal itu akan dibalas oleh Allah berupa pahala yang sangat besar di akhirat nanti, walaupun di dunia kita sedang diuji berupa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang kita terima di dunia akan digantikan berupa pahala yang besar oleh kalimat lafal alhamdulillah yang selalu kita lafalkan dikala kita sedang diuji oleh Allah berupa musibah. Di akhirat nanti kita akan menerima balasan berupa pahala yang besar dari kalimah-kalimah yang selalu kita lafalkan ketika kita sedang diuji musibah oleh Allah, yaitu alhamdulillah, alhamdulillah. Segala lafal pujian-pujian Allah yang terbaik, yang terbesar nilainya, yang termulia nilainya adalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kondisi apapun, sedang bahagia, sedang susah, diberi nikmat, diberi cobaan, kita selalu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka semua itu akan berdampak positif untuk kita pribadi, berdampak kebaikan untuk kita semua, baik kebaikan yang akan diberikan di dunia maupun kebaikan yang akan diberikan Allah kita di akhirat nanti. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaat dan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.